Episode 51. Suamiku seorang CEO. Terima kasih mas, aku tunggu. Selesai bersih-bersih, Harlan memakai kaos oblong biru dipadu celana jeans hitam, jaket kulit berbentuk indah di tubuhnya. Ia menuruni anak tangga menuju meja makan. Della sudah menyiapkan segalanya di atas meja. Harlan menarik satu kursi dan duduk. Dengan cekatan Della menaruh nasi lauk pauk di atas piring. Sudah cukup, perintah Harlan. Tanpa sungkan Della duduk di samping Harlan layaknya seorang kekasih. Dengan cepat Harlan menghabiskan makannya. Della menatap intens wajah tampan Harlan, rambutnya basah terlihat cool dan macho. Harlan menyudahi makannya, mengambil gelas berisi air putih dan meminumnya hingga tandas. Harlan berdiri dan meninggalkan meja makan tanpa menghiraukan Della yang sejak tadi menunggu. Della terus mengikutinya. Kau mau kemana Lan? Tanya Mak Isah yang melihat Harlan akan pergi. Mencari angin dulu Mak, biar pikiranku tak stres bekerja seharian mengurus perusahaan. Tetap pulang Lan. Jangan dibiasakan tidur di sembarang tempat. Harlan hanya mengangguk tanpa bicara lagi. Aku pergi dulu Mak. Harlan meninggalkan Mak Isah yang terlihat murung. Ia mengeluarkan motor bebeknya dari dalam garasi. Kak tunggu. Panggil Della. Ada apa? Besok hari Minggu, bisakah kakak ajak aku jalan-jalan? Kau minta saja pada Pak Basir, untuk mengantarkanmu jalan-jalan. Ujarnya seraya melajukan motornya tanpa menunggu ucapan dari Della. Motor Harlan melaju dengan cepat, membelah jalanan raya ibu kota. Malam hari tidak begitu macet, 1 jam kemudian motor Harlan sudah berhenti di depan rumah Lupita. Lupi. Panggil Harlan seraya mengetuk pintu. Mas. Senyuman manis tersungging di bibir tipis Lupita, saat pintu terbuka. Mendapat senyuman manis dari sang istri membuat Harlan bahagia, ada binar cerah di mata coklatnya. Ini ambillah. Memberikan kantong kresek berisi makanan. Apa ini mas? Martabak. Wah, martabak makanan kesukaanku. Masuklah dulu, aku akan masukkan motor. Lupita berjalan ke arah dapur, dan mengambil piring, lalu menaruh martabak ke atas piring. Mas, mau kubuatkan kopi? Boleh. Menarik satu kursi dan mendudukkan tubuhnya. Mengambil potongan martabak yang sudah berada di atas meja makan. Ini mas. Menaruh kopi di depan Harlan. Makan dulu martabaknya. Lupi duduk di depan Harlan dan mencomot satu potong martabak. Mas. Kenapa setiap pulang kerja tidak langsung pulang ke rumah dulu, selalu pulang dalam keadaan bersih dan sudah mandi? Mana pakaian mas? Tidak dibawakan. Tutur Lupi terlihat kecewa. Berondong pertanyaan dari bibir Lupita, Harlan hanya tersenyum tipis. Mas tidak ingin merepotkanmu, mas tahu pasti kamu kelelahan sepulang kerja, jadi mas ganti baju di rumah. Rumah? Rumah siapa, mas? Bukankah tinggal di kos-kosan? Tanya Lupita curiga. Iya maksud mas juga kos-kosan. Timpalnya seraya memasukkan martabak ke dalam mulutnya. Mas. Boleh aku tanya soal pribadi? Tanya apa? Mengambil cangkir kopi dan meja rumputnya perlahan. Lupi tampak ragu untuk bertanya, tapi hatinya selalu mengganjal bila tidak diungkapkan. Aku baru mengenal Mas Harlan. Apakah sebenarnya, Mas sudah punya seorang istri di rumah? Jujur Mas. Desak Lupita, melihat sikap Mas dan pulang ke rumahku dalam keadaan bersih, aku semakin curiga. Menjeda ucapannya seraya menarik nafas dalam, aku tidak ingin diduakan, maaf kalau pertanyaanku ini menyinggung. Lupi menundukkan wajahnya, tangannya meremas ujung baju. Harlan tersenyum samar dan ia berniat ingin mengerjai Lupita dan mengetahui isi hatinya. Tak. Menaruh cangkir kopi di atas tatakan. Bagaimana bila aku sudah memiliki seorang istri? Apa kau masih mau denganku? Mengangkat satu alis. Menunggu jawaban Lupita. Apa? Lupi membelalakan matanya, ternyata Mas sudah menikah dan memiliki seorang istri.
Luffy tidak bisa menutupi keterkejutan dan kekecewaannya. Jadi kau tidak terima kalau aku sudah menikah dan memiliki istri selain dirimu. Tiba-tiba dada Luffy terasa sesak, nafasnya terdengar kasar, ia ingin menumpahkan kekesalan dan air matanya di depan Harlan. Tapi tidak bisa, lidahnya terasa keluh dan suaranya tercekat. Apa kau masih ingin melanjutkan pernikahan ini? Tanya Harlan lagi, ia terlihat santai dengan kedua tangan dilipat. Menatap wajah Lupita yang semakin tertunduk dalam, Harlan terus mengintimidasi istrinya yang sudah terlihat kesal, pundaknya terguncang menahan tangisan. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Ya Allah, kenapa Mas Harlan begitu tega mempermainkan perasaanku, padahal aku sudah menaruh harapan padanya. Gumamnya dalam hati. Tik. Tetesan air mata sudah jatuh ke pipinya. Apakah aku sanggup dimadu? Tidak. Aku tidak mau dimadu. Lebih baik aku akhiri pernikahan ini sebelum aku disentuh olehnya. Luffy membatin, hatinya sangat sakit bagai ditikam belati, setelah mengetahui kejujuran Harlan. Kenapa kau diam? Masih menatap lekat wajah cantik istrinya. Lupita mengangkat wajahnya dan menatap netra Harlan, ada sorot mata kebencian yang Luffy berikan. Senyuman manis itu berangsur hilang, berganti dengan wajah kekecewaan dan penderitaan. Luffy sudah tak tahan lagi, ia beranjak dari duduknya dan berlari ke kamar. Setelah pintu terkunci, ia naik ke atas kasur dan menangis sesenggukan, menumpahkan segala sakit hatinya dengan menangis. Harlan merasa bersalah telah membohonginya. Ia berjalan ke arah kamar Luffy dan mengetuk pintu. Luffy buka pintunya. Luffy, maafkan atas kejujuranku. Tangisan Luffy semakin dalam dan terdengar lirih, ia tidak mau membukakan pintu. Kini aku sudah tahu perasaanmu Luffy, terlihat dari matamu tidak ada kebohongan, kau sudah menerima diriku. Kini aku semakin yakin dan tidak salah pilih menikahimu. Gumamnya pelan. Luffy, tolong buka dulu pintunya. Aku akan mengatakan kebenarannya. Pergilah Mas. Biarkan aku sendiri. Kalau kau tidak mau membukanya, aku akan mendobrak pintu ini. Untuk apa Mas ingin mendobrak pintu? Ini sudah malam, pasti tetangga akan berpikir yang tidak-tidak. Biarlah tetangga mendengar semua, kau yang memintakan. Ku hitung sampai 3, bila tidak dibuka juga, akan aku dobrak. 3, 2, ceklek. Terlihat wajah sembab Lupita. Ia membuang wajahnya, dan berjalan ke arah Ran, yang, dengan cepat Harlan menarik tangannya. Maafkan aku, semua yang kukatakan bohong. Aku belum pernah menikah sama sekali, selain denganmu. Tadi aku hanya mengetes dirimu. Senyuman samar tersemat di bibir Harlan. Lupita balik menatap wajah Harlan, mencari kebenaran di netral coklatnya. Aku hanya memiliki satu istri yaitu dirimu. Menci, Yum lembut punggung tangan Luffy. Kau jahat Mas. Hua. Tangisan Lupita seketika meledak seraya memukul-mukul dada bidangnya. Harlan bukannya marah, ia malah membiarkan Lupita melampiaskan kekesalan pada dadanya. Setelah lelah, Harlan memtigaluk erat tubuh Luffy masuk ke dalam dekapannya. Lupita tidak menolak dekapannya, merasakan kehangatan dalam P3 suaminya. Senyuman sumringah tersungging di B1 bir Harlan, ia telah berhasil mengetahui isi hati istrinya. Baru pertama kalinya Harlan dan Lupita berstigantuhan, dari sejak pertama kali mereka saling mengenal, hingga akhirnya menikah. Belum pernah tersentuh sama sekali, apalagi berpelukan. Dengan lembut Harlan menci, Yum kening istrinya. Episode 52. Seketika Lupita tersentak kaget saat mendapat ciuman dari suaminya. Tangisannya terhenti, hanya isakan pelan yang terdengar lirih. Luffy mengendurkan P3 lukannya dan menunduk, rasa malu menyeruak dengan apa yang sudah ia perbuat tadi. Gimana? Sudah tenangkan? Tersenyum tipis. Mas jahat. Kenapa aku diperang? Luffy mengerucutkan B1 birnya. Maaf ya, sudah buat kamu menangis. Mengacak rambut Lupita. Lain kali jangan begitu lagi ya, Mas.
Ia sudah istirahat, sudah malam. Tangan kekar Harlan mengusap lembut air mata Lupi yang tersisa. Tapi Mas benarkan belum pernah menikah? Tanyanya lagi, mengangkat matanya menatap Harlan serius. Apa kau masih ragu? Apa kau lupa saat Pak RT minta KTP Mas? Kalau sudah menikah pasti di KTP itu sudah ada keterangannya dong. Lupita terdiam. Ini sudah jam 11, tidurlah. Mengelus pucuk kepala Lupita. Lalu Harlan berjalan keluar meninggalkan kamar Lupita. Helaan nafas lega keluar dari B1 birnya. Setelah menutup pintu Lupita membaringkan tubuhnya di atas kasur. Apa tadi aku tidak salah? Mas Harlan untuk pertama kalinya mencium kening dan mengusap rambutku. Kenapa ada rasa nyaman dan senang saat ia membekap tubuhku? Ciuman itu berasa hangat walau hanya di kening. Seumur hidupku baru sekali ini aku dicium dan dipeluk laki-laki, yaitu suamiku sendiri. Lupita menertawakan dirinya sendiri. Rasa kantuk mulai menyerang, tak terasa ia tertidur lelap. Jam 4 subuh Lupita sudah bangun. Ia masuk ke dalam kamar mandi, setelah mandi ia menjalankan sholat subuh. Aktivitas setiap hari ia lakukan membuatkan kopi untuk suaminya dan sarapan di pagi hari. Pintu kamar terbuka, Harlan keluar dengan membawa handuk di pundaknya. Sedang masak apa? Tanyanya yang sudah berdiri di belakang Lupi. Nasi goreng ceplok telur, sebelum berangkat ke pasar kita makan dulu ya, Mas. Iya, aku mandi dulu ya. 2 piring nasi goreng sudah berada di atas meja makan bersama 1 cangkir kopi hitam. 15 menit kemudian ia keluar dari kamar mandi dan mengganti baju di kamar. Harlan menarik kursi dan duduk, satu tangannya menyugar rambutnya yang masih basah. Pemandangan yang indah itu, tidak Lupi lewatkan, Harlan terlihat cool dan tampan pagi itu. Hei, kenapa melamun? Pagi-pagi tidak boleh melamun, anak ayam tetangga nanti mati. Apa hubungannya melamun sama anak ayam mati, Mas? Tanya Lupita, seraya memasukkan nasi goreng ke dalam mulutnya. Harlan hanya gelengkan kepala, seraya tersenyum tipis. Ia mulai menikmati nasi goreng buatan istrinya. Sekarang kita mau kemana dulu? Kita jalan-jalan dulu ke Monas ya Mas, baru siangnya kita belanja ke pasar. Iya, Mas ikut kemana kau mau? Mereka sudah selesai sarapan, Harlan menghabiskan kopi sebelum pergi. Lupita mengganti kemeja motif bunga di padu celana jeans. Rambut panjangnya dikuncir kuda, sederhana tapi terlihat cantik. Setelah pintu sudah terkunci, mereka berdua naik sepeda motor. Motor melaju dengan kecepatan sedang, menuju Tugu Monas. Lupi, pegangan tanganmu, nanti kau jatuh. Perintah Harlan. Dengan malu-malu Lupi mempeluk pinggang Harlan dari belakang, Harlan tersenyum puas. 1,5 jam perjalanan motor sampai di tempat tujuan. Harlan memarkirkan motornya. Lupita begitu senang menatap Tugu Monas dari kejauhan. Mas, kita naik ke atas itu yuk. Apa kau tidak takut? Tempat itu sangat tinggi. Ada lift kalau mau ke atas itu, dan banyak kok yang naik ke atas. Boleh ya. Rengek Lupita. Ya sudah ayo. Harlan mengalah dan mengikuti langkah istrinya masuk ke dalam ruangan, di dalam juga ada tangga menuju ke atas. Mas sini, kita naik lift aja. Menarik tangan Harlan. Mereka masuk bersama rombongan yang lain, ikut naik ke atas Monas. Ting. Sesampai di atas, mereka keluar dari lift. Harlan melihat Lupi begitu senang dan bahagia. Mereka bisa melihat mobil berkendara terlihat sangat kecil seperti semut. Angin sepoi-sepoi menerbangkan anak rambut Lupita ke sana kemari. Hembusan angin terasa sekali, hingga menembus tulang dan kulit. Mereka tertawa bersama, mengabadikannya momen yang indah dengan berfoto bersama, mengambil selfie berbagai gaya. Harlan begitu menikmati momen bahagia itu. Membuat orang bahagia itu sangat mudah, hanya membuatnya nyaman dan bisa tertawa lepas, tanpa ada beban. Bahkan orang merasa senang dan bahagia tanpa harus dikelilingi banyak materi. Gumamnya.
La terus perhatikan Lupita yang begitu gembira sambil tertawa lepas. Lupi mulai banyak bicara apa saja dengannya. Tak perlu jalan-jalan ke luar negeri dan berfoya-foya, yang bisa menghabiskan biaya puluhan juta. Cukup liburan murah dan makan di pinggir jalan sudah membuat Lupita bahagia. Mas, kita turun yuk. Aku sudah lapar, ini sudah masuk jam makan siang. Harlan mengangguk. Mereka berdua turun ke bawah menggunakan lift. Kita mau makan apa? Apa keluar dari Monas, kita makan di restoran. Aku ingin makan ketoprak itu, Mas. Menunjuk lapak ketoprak yang berada di bawah pohon. Ayo Mas. Menarik tangan Harlan. Harlan mengikuti langkah Lupi, dan duduk di sebuah kursi plastik bertenda biru. Bang ketoprak 2 ya? Iya Neng, sebentar ya. Minimnya apa? 1, air mineral botol kemasan aja Bang. Iya Nang. Tak berapa lama ketoprak selesai dibuat, Harlan dan Lupita menikmati ketoprak siang itu. Sesekali Harlan menatap mimik wajah Lupita yang sedang makan, terlihat sangat lucu. Ya Tuhan, istriku sangat menggemaskan. Lupi, makannya pelan-pelan saja. Ia melihat di ujung B1 bir Lupi ada sisa makanan, Harlan mengambil tisu dan mengelapnya. Lupita yang merasa diperhatikan, tersipu malu. Biar Mas yang suapin, kau makannya berantakan. Mengambil piring Lupita, nggak usah Mas. Harlan menyodorkan sendok ke B1 bir Lupi. Akhirnya Lupi menerima suapan suaminya. Ia merasa, ini adalah makan siang yang paling romantis. Lupi tak menyangka Harlan yang dingin dan pendiam bisa seromantis itu. Selesai makan, mereka meninggalkan Monas untuk pergi ke mall mencari TV dan kulkas. 1 jam kemudian mereka sampai di depan mall Galaxy XX. Mas kenapa beli di mall? Pasti di sini mahal, kalau dipasarkan harganya miring. Kalau beli di mall itu kan ada harga bandrolnya, kalau di pasar pasti harganya tebak-tebakan. Sudah sama saja kita beli di sini. Lupita menurut dan masuk ke dalam mall. Mereka masuk ke dalam toko elektronik dan mulai mencari keinginan Lupita. Ambil TV yang 42 inci. Saran Harlan. Untuk apa sebesar itu Mas, cukup yang 32 inci, ini juga sudah besar. Mereka berjalan ke stand kulkas. Ambil yang ini saja, 2 pintu. Jangan Mas, kita ambil yang 1 pintu saja, kita hidup cuma berdua kan. Kata siapa berdua? Nanti rumah kita akan dipenuhi anak-anak yang lucu-lucu. Ucap Harlan spontan, ia tersenyum lebar seraya membuka pintu kulkas. Seketika wajah Lupita memerah mendengar Harlan bicara anak. Apa Mas Harlan menginginkan anak dariku? Gumamnya dalam hati. Duh, kenapa jantungku jadi berdebar begini ya? Bagaimana kalau Mas Harlan meminta haknya? Hei, kenapa melamun? Mas seringkali melihatmu melamun. Iya Mas, maaf. Jadi ambil yang mana? Tanya Harlan, ya sudah 2 pintu nggak apa-apa. Harlan tersenyum tipis, ternyata Lupita merespon ucapannya, sindiran telak buat Lupita soal anak. Sudah Mas, aku mau bayar ke kasir. Lupi, sekalian beli mesin cuci dan kipas angin ya, kalau malam aku hampir tak bisa tidur. Buat apa mesin cuci, Mas? Mas nggak tega kamu nyuci pakai tangan. Kalau uangnya kurang biar Mas yang bayarin. Nggak usah Mas, uangnya juga masih lebih kok. Ya sudah tambah mesin cuci dan kipas angin ya. Harlan mengangguk. Lupita dan Harlan menuju kasir. Sebenarnya Harlan ingin mengeluarkan kartu Black tanpa limit, tapi ia takut Lupita curiga. Selesai pembayaran mereka berdua pulang ke rumah menjelang sore.